Oke, selamat datang dan selamat bergabung dalam materi atau perkuliahan data mining kali ini. Saat ini kita ada dalam seri ketiga dari materi data mining. Dan pada waktu yang lalu, pada materi sebelumnya di seri yang kedua materi data mining, kita sudah membahas mengenai garis-garis besar dari metode data mining beserta algoritma-algoritma yang ada di dalamnya. Nah, pada kali ini, pada seri yang ketiga ini, kita akan masuk atau kita akan membahas mengenai metode estimasi. Kita akan membahas beserta contoh kasus dari data yang bisa di mining datanya atau ditambang datanya menggunakan ini metode estimasi. Tapi sebelum kita masuk pada metode estimasi ini, ada satu poin lagi yang perlu dibahas sebelum kita masuk lebih mendalam pada metode-metode data mining, yaitu poin mengenai data. Apa itu data itu? Sebenarnya kita sudah membahas pada materi-materi lainnya atau materi-materi dasar waktu perkuliahan seperti di basis data atau struktur data, yaitu di situ dikatakan bahwa data merupakan kumpulan fakta yang direpresentasikan ke dalam bentuk karakter, baik itu huruf, angka, mungkin simbol, gambar, video, atau suara, dan lainnya yang dapat diproses menjadi sebuah informasi. Fakta-fakta yang dimaksud dalam definisi data ini bisa berupa fakta objek atau fakta kejadian. Misalnya objek itu bisa berupa benda, manusia, atau profesi. Dalam hal ini misalnya mahasiswa, dosen, staf, atau bekerja, karyawan, dan lain sebagainya. Secara definitif kita mengetahui bahwa data ini adalah kumpulan fakta yang terekam tapi belum memiliki arti. Data ini, seperti waktu kita sudah bahas pada pendahuluan data mining, data ini perlu diproses atau perlu diolah untuk menjadi informasi sehingga bisa memiliki arti. Data ini juga dapat dianalogi pada sebuah pabrik, pada keadaan sebuah pabrik, yaitu sebagai data ini dianalogikan sebagai bahan mentah, dan setelah mengalami proses produksi, maka bahan mentah ini atau data ini akan diolah menjadi bahan jadi atau informasi. Jadi seperti itu analoginya, data ini sebagai bahan mentah dan bahan jadi ini itu yang adalah informasi. Kemudian dalam data mining tentulah kita tahu bahwa yang akan ditambang atau akan digali adalah himpunan data atau dataset atau juga basis data yang kemudian akan diekstrak menjadi sebuah pengetahuan, baik berupa pola, cluster, decision tree, dan lain-lain. Nah, sebelum kita melakukan proses data mining menggunakan metode-metode data mining beserta algoritma-algoritmanya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa elemen dalam sebuah himpunan data atau dataset yang digunakan pada data mining ini. Nah, elemen-elemen itu di situ ada atribut.
Nah, kalau Anda lihat itu ada di bagian kanan ini ada gambar kumpulan data berupa tabel. Di situ atribut yaitu nama, kemudian ada nilai IPK, ada nilai absensi, nilai etika. Nah, ini adalah data dari siswa atau mahasiswa. Di situ data mengenai mahasiswa itu, dan ada label di situ bahwa kalau mahasiswa itu lulus atau gagal. Nah, di situ atribut bisa berupa nama, nilai IPK, nilai absensi, dan nilai etika kalau untuk data yang ini. Kemudian field adalah lokasi penyimpanan. Jadi di sini field nama diisi dengan yang pertama itu dini, kemudian field nilai IPK diisi dengan 0,25. Jadi itu fieldnya, tempat menyimpan ini atau lokasi penyimpanan ini data. Kemudian record adalah kumpulan dari berbagai field yang saling berhubungan. Jadi di sini ada field nama dini, kemudian ada field nilai IPK, ada field nilai absensi, dan ada field keterangan misalnya. Nah, ini field-field ini saling berhubungan sehingga itu dikatakan record. Jadi record yang pertama itu diisi dengan field nama dini, field nilai IPK 0,25, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah class, label, atau target. Kalau di data mining ini disebut dengan class, label, atau target. Bisa disebut sebagai atribut keputusan. Jadi di sini targetnya yaitu yang di kolom keterangan. Jadi dini dengan nilai IPK 0,25, nilai absensinya 73 sekian, nilai etikanya 79,3, labelnya gagal atau lulus. Jadi itu yang berupa kelas, label, atau target. Kemudian dalam data mining secara garis besar ada dua tipe data yang harus dipahami atau kita harus mengerti. Yang pertama, yang sering digunakan dalam ini data mining ada dua tipe data. Yang pertama, tipe data numerik, merupakan tipe data yang bisa dikalkulasi. Contohnya di sini yang numerik itu ada di nilai IPK, nilai absensi, dan nilai etika. Di sini 0,25, 0,25, 73,6, 79,3. Nah, yang dimaksud dengan nilai numerik ini yaitu nilai yang bisa melakukan operasi tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Kemudian tipe data yang kedua adalah tipe data nominal, yaitu merupakan tipe data yang tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dilakukan operasi tambah, kurang, kali, maupun bagi. Nah, itu nominal itu ditunjukkan dengan, kalau di contoh tabel ini, contoh data ini, data nominal ini ditunjukkan oleh kolom keterangan. Jadi di situ yang gagal, lulus, itu kan tidak bisa dilakukan operasi atau tidak bisa dikalkulasi tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, itu singkat saja mengenai ini data. Jadi ketika kita masuk dalam metode-metode data mining ini beserta algoritmanya, ini istilah-istilah ini banyak digunakan dalam operasi data mining. Nah, kita masuk pada metode estimasi. Metode yang pertama dari data mining yaitu estimasi. Yang lalu kita sudah membahas secara umum itu metode estimasi ataupun algoritma-algoritma yang bisa dipakai dalam metode estimasi. Nah, ada hal yang perlu dipahami di sini bahwa metode ini bisa bekerja apabila himpunan data sebagai sampel data yang akan diproses bersifat numerik dan memiliki label. Jadi kembali lagi ke
contoh data. Jadi ini metode estimasi bisa dioperasikan kalau sampel yang kita gunakan itu menggunakan data numerik, menggunakan tipe data numerik dan memiliki label. Label itu juga harus numerik. Jadi sehingga kita bisa melakukan estimasi. Nah, itu ciri-ciri dari metode estimasi. Jadi kita lihat kalau misalnya kumpulan data atau datasetnya bukan merupakan numerik, maka kita tidak bisa melakukan estimasi. Atau labelnya bukan numerik, maka kita tidak bisa melakukan estimasi. Jadi itu ciri-ciri dari metode estimasi. Biasanya metode ini tidak memiliki rumus yang pasti karena bersifat regresi. Artinya dalam penentuan sebuah keputusan dari sebuah sampel baru berasal dari sebuah rumus yang terbentuk berdasarkan parameter-parameter himpunan data. Nah, untuk ini pernyataan ini akan kita lihat pada contoh kasus, bagaimana kita menyelesaikan sebuah contoh kasus dengan menggunakan ini metode estimasi, tentunya dengan ini algoritma regresi. Kemudian dalam metode estimasi terdapat beberapa algoritma yang dapat dijadikan sebagai learning algoritma atau algoritma learning. Di antaranya itu salah satunya adalah regresi linear. Dan bagaimana itu? Regresi linear itu bisa mengestimasi berdasarkan data yang ada, bisa mengestimasi apa yang bisa terjadi atau apa yang bisa dihasilkan dari sebuah kasus. Dan kita akan lihat pada contoh penggunaan algoritma regresi linear sederhana dalam metode estimasi. Regresi linear sendiri merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar beberapa variabel. Jadi ini algoritma regresi linear bisa digunakan untuk bagaimana kita melihat korelasi atau hubungan yang terjadi, seberapa besar korelasi yang terjadi antara variabel satu terhadap variabel yang lain. Nah, dalam regresi linear ada beberapa hal yang harus dipahami. Antaranya, ini hal-hal penting yang harus diperhatikan pada regresi linear. Yang pertama itu variabel terikat, kemudian variabel bebas, kemudian ada konstanta dan koefisien regresi. Nah, kalau ditinjau dari keakurasiannya dalam memecahkan sebuah kasus, regresi ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik di dalam konsep analisis sebuah hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Memang dengan menggunakan ini regresi linear, tingkat akurasinya memang bukan sempurna atau 100%. Tapi jika dibandingkan dengan konsep analis lainnya, ini algoritma regresi linear ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Nah, untuk fungsi regresi terdapat beberapa rumus tentunya yang dapat dijadikan untuk pembentukan rumus regresi baru, yaitu rumusnya yang ini. Y sama dengan A tambah BX. Y itu mewakili variabel terikat, kemudian X itu adalah variabel bebas, A itu konstanta, B itu koefisien regresi. Nah, kita lihat langsung persamaan regresi linear dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat dikalikan dengan X, ya, yaitu variabel terikat, dan X adalah variabel bebas. Dan lebih jelasnya tentunya nanti kita lihat pada contoh. Mungkin untuk refresh apa itu variabel terikat, variabel bebas,
nanti kita lihat langsung pada contoh. Nah, sehingga untuk mencari konstanta A dan koefisien regresi B, jadi ada 4 hal tadi yang perlu diperhatikan, yaitu variabel bebas. Yang pertama variabel bebas, kemudian variabel terikat, konstanta, dan koefisien regresi. Diperoleh beberapa rumus yang bisa digunakan. Ini rumus yang pertama yang di sebelah kiri, yaitu A sama dengan, kalau ini mencari A, yaitu A itu konstanta. Kalau kita mencari konstanta, rumus yang bisa digunakan ini sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat kurang sigma X dikalikan dengan sigma XY per N. N ini jumlah data, jadi X ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, X adalah variabel bebas, per N sigma dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dan dikuadratkan. Itu untuk mencari A. Dan untuk mencari B, N atau jumlah data dikalikan dengan sigma XY. Sigma ini maksudnya jumlah. Jadi kalau misalnya ada 5 data, nilai X-nya 1, 2, 4, 5, dan 7 misalnya. Nah, X itu, maka sigma X itu adalah jumlah dari X itu, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Jadi hasilnya sigma X itu 19. Nah, lanjut. B sama dengan, kalau kita mencari B sama dengan N dikalikan dengan sigma XY kurang sigma X dikalikan dengan sigma Y per N dikalikan dengan sigma X pangkat 2 kurang sigma X dan dikuadratkan. Atau ini rumus yang pertama yang sebelah kiri. Kita juga bisa menggunakan ini rumus yang ada di sebelah kanan, yaitu B sama dengan N dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y per N kali X, N dikalikan dengan sigma X kuadrat kurang sigma X di pangkat 2. Dan untuk mencari A dengan rumus yang kedua ini, yaitu A sama dengan rata-rata Y kurang B dikalikan dengan rata-rata X. Jadi ini tanda dari simbol dari rata-rata. Jadi kalau kita mau cari A atau B, kita bisa menggunakan ini rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua. Hasilnya pasti akan sama. Nanti kita lihat langsung di contoh. Nah, di sini ada contoh kasus bagaimana kita mengestimasi berdasarkan data yang ada. Nah, sebagian sumber daya manusia, bagian SDM pada sebuah perusahaan retail di Indonesia ingin membuat sebuah penelitian berkenaan dengan produktivitas bekerja karyawan lama maupun karyawan baru. Perusahaan ini melihat jauh mana produktivitas karyawan lama dan baru ini berdasarkan umur. Jadi variabel bebasnya itu umur, dan variabel terikatnya adalah produktivitas. Produktivitas itu data apa nanti kita. Setelah ditelusuri pada arsip bagian SDM, terdapat track record atau catatan penjualan khususnya bagian marketing yang dihubungkan atau dikorelasikan berdasarkan pengalaman kerja karyawan. Jadi data yang diperoleh seperti pada tabel. Jadi ini ceritanya, data yang ada di tabel ini itu didapat dari bagian atau dari departemen SDM. Berdasarkan data yang didapat yaitu pengalaman kerja. Berdasarkan pengalaman kerja, maka didapati omset penjualan yang ada di kolom yang ketiga ini. Nah, berikut inilah sampel data yang telah ada pada histori arsip bagian SDM. Karyawan pertama dengan pengalaman kerja 6 tahun, omset penjualan 10.000. Karyawan kedua
dengan pengalaman kerja 8 tahun, omset 8.000 dan seterusnya. Karyawan ketiga 7 tahun 7.000. Karyawan keempat 4 tahun 4.000. Karyawan kelima 3 tahun 2.000. Nah, di sini ketika kita mendapatkan data, kita langsung lihat mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Kita lihat lagi. Variabel bebas itu X, variabel terikat itu Y. Variabel bebas ini kalau pada data yang kita ambil ini, pada contoh kasus ini, variabel bebasnya yaitu pengalaman kerja dan variabel terikatnya Y. Jadi kalau dalam kalimat penelitian ini seperti pengaruh pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Jadi seperti itu. Biasa mungkin kita pernah atau seringkali mendengar ada penelitian yang dilakukan dengan judul seperti itu. Jadi pengaruh pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Nah, kita akan cari dengan pertanyaan. Kita akan menyelesaikan contoh kasus ini jika ada pertanyaannya seperti ini. Apabila ada karyawan ke-6, nah ini karyawan ke-6 ini karyawan baru. Kan datanya hanya 5, hanya ada 5 karyawan. Jika ada karyawan yang ke-6 yang memiliki pengalaman kerja selama 8,5 tahun, maka estimasinya omset penjualannya sebesar berapa? Nah, dari data ini, data yang bervariasi ini 6 tahun 10.000, 8 tahun 8.000, 7 tahun 7.000, 4 tahun 4.000, 3 tahun 2.000, muncul satu pertanyaan. Kalau ada karyawan yang ke-6 dengan pengalaman kerja 8,5 tahun, omset penjualan yang akan didapatkan oleh karyawan yang ke-6 ini bisa diestimasi kira-kira estimasinya berapa omset penjualannya. Jadi langkah awal yang harus kita tentukan, yang harus kita lakukan adalah kita tentukan nilai A dan B dengan cara seperti ini. Tabelnya yang data yang ada itu, X ini pengalaman kerja, 6 mewakili 6 tahun, 8 mewakili 8 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Y ini mewakili omset 10.000, untuk 8 ini 8.000, 7.000, 4.000, 3.000. Jadi untuk memasukkan rumus tadi yang kita akan gunakan, kita lakukan dulu, kita buat perhitungannya. Yang pertama kita kalkulasi X kuadratnya berapa. X kuadratnya ini berarti X di pangkat 2, yang data yang ada di X di pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 36, 8 pangkat 2 berarti 64, 7 pangkat 2 49, 4 di pangkat 2 sama dengan 16, 3 di pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kita hitung lagi, kita kalkulasi Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Y di sini data pertama 10 kuadrat sama dengan 100, 8 kuadrat sama dengan 64, 7 kuadrat sama dengan 49, 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita hitung lagi X kali Y. Ini XY ini X dikali Y. X kali Y. 6 dikali 10 sama dengan 60, 8 dikali 8 sama dengan 64, dan seterusnya 7 kali 7, 4 kali 4, dan 3 kali 3. Nah, ini langkah awal yang harus kita tentukan. Setelah itu, setelah kita dapat nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, maka di sini di bawah dari data ini, di bawah dari tabel ini, kita hitung juga sigmanya. Jadi jumlah X. Sigma X yaitu jumlah dari seluruh X. 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3. 6 tambah 8 14, ditambah 7 21, ditambah 4 25, tambah 3 28. Jadi sigma X di sini adalah 28. Begitu juga dengan sigma Y, begitu juga dengan sigma X kuadrat, begitu juga dengan sigma Y kuadrat dan sigma XY. Jadi semuanya ini
dijumlahkan berdasarkan data yang ada. Kemudian kita coba pakai rumus yang pertama. Tadi kan kita sudah membahas bahwa ada dua rumus yang bisa digunakan ketika kita mau mencari nilai A dan B, atau ketika kita mau menghitung nilai A dan B. Untuk rumus yang pertama ini, yang pertama kita tentukan dulu nilai rata-rata. Jadi ini nilai rata-rata. Nilai rata-rata didapat dari jumlah dibagi dengan jumlah data. Jumlah X, rata-rata X sama dengan jumlah X dibagi dengan rata-rata. Jumlah X ini yaitu yang tadi kita sudah hitung, 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 28. Itu jumlah dari X. Kemudian jumlah data adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita dapat rata-ratanya. 28 dibagi 5 sama dengan 5,6. Itu adalah rata-rata dari X. Kemudian rata-rata dari Y. Kalau di sini kita dapat ketika kita jumlahkan seluruh dari Y, didapat bahwa jumlahnya 32. Dibagi jumlah data 5 sama dengan 6,4. Jadi rata-rata dari Y adalah 6,4. Setelah itu baru kita hitung nilai A dan nilai B menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertama yang ini. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikali sigma XY per N, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai juga kita menghitung B dengan menggunakan rumus yang pertama. Jadi kalau menghitung A menggunakan rumus yang pertama, hitung B juga kita gunakan rumus yang pertama. Nah, kita lihat ketika kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus, jadi rumus ini sigma Y itu 32. Kemudian sigma X kuadrat itu didapat dari X kuadrat ini 36 tambah 64 tambah 49 tambah 16 tambah 9. Itu jumlahnya 174. Kemudian dikurangi sigma X, hasilnya 28, yang ini sigma X, dan dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY yang kolom ke-5, 60 tambah 64 tambah 49 tambah 16 tambah 9. Itu hasilnya 198. Per N itu jumlah data, N ini yaitu jumlah data 5 data. Kemudian sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu 174 kurang 28 dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X itu 28, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya 32 dikali 174, hasilnya 5568. Maaf, 5568. Kemudian 28 dikali 198 di hasilnya 5544. Dan kita bagi dengan 5 dikali 174, hasilnya 870. 28 dikuadratkan, hasilnya 784. Sehingga didapatkan A itu sama dengan 24 per 86. Dan angka untuk A atau nilai A itu didapat 0,279. Jadi di sini kita sudah dapatkan nilai A menggunakan rumus yang pertama. Sekarang kita akan hitung nilai B menggunakan rumus yang pertama ini. Rumus yang ada di bagian pertama ini. Nilai B kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ini maka nilai B-nya kita masukkan 5, N itu 5, sigma XY itu 198 dikurangi sigma X itu 28 dikali sigma Y itu 32 per N itu 5, sigma X kuadrat sama dengan 174, sigma X sama dengan 28, kemudian dikuadratkan. Hasilnya 5 kali 198 hasilnya 990, 28 dikali 35 hasilnya 896 per 5 dikali 174 hasilnya 870 dikurangi dengan 28 kuadrat hasilnya 784. Dan kita dapat hasil dari B yaitu 94 per 86. Sehingga hasil B ini adalah 1,09
3. Jadi ini kita sudah memperoleh nilai A dan nilai B menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Maka kita jalankan ini persamaan regresi, yaitu Y yang persamaan yang di awal kita sudah bahas, yaitu Y sama dengan A tambah B tambah X. Nilai A kita sudah dapat, nilai B juga kita sudah dapat. Jadinya Y sama dengan 0,279 ditambah 1,093 dikali X. Jadi X yang dimaksud di sini adalah target berdasarkan contoh kasus yang kita kerjakan ini. Nah, di contoh kasus ini X ini yaitu 8,5 tahun. Jadi masukkan Y sama dengan 0,279 tambah 1,093, X yaitu 0,279 tambah 1,093 dikali 8,5. Kemudian didapati Y sama dengan 0,279 tambah 9, ini hasilnya 1,093 dikali 8,5, hasilnya 9,2905. Kemudian Y sama dengan 9,569. Ini 9,569 dalam perhitungan ribuan, karena ini omset. Omset tadi kita sederhanakan, misalnya 10.000 jadi 10, 8.000 jadi 8, 7.000 jadi 7. Jadi ini Y ini dalam satuan ribuan. Jadi kita dapati bahwa Y sama dengan 9569. Jadi dengan data ini, dengan kasus yang ada, yang kasus untuk menghitung apabila karyawan yang ke-6 memiliki pengalaman kerja selama 85 tahun, maka estimasinya omset penjualannya sebesar, jawabannya yang ini, yang Y. Maka omsetnya akan sebesar 9569. Itu kita gunakan rumus yang pertama. Nah, bagaimana dengan rumus yang kedua? Seharusnya hasilnya sama. Kita gunakan rumus yang kedua, langkah awal yang kita tentukan tentunya kita juga cari rata-rata dari X, yaitu 28 per 5 sama dengan 5,6, kemudian rata-rata dari Y, 32 per 5 sama dengan 6,4. Nah, ketika kita menghitung nilai A dan B menggunakan rumus yang kedua, ini rumus yang sudah ada, B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Dan ketika kita mau hitung nilai A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Maka kita masukkan ini nilai-nilainya ke rumus. Ini yang rumus B, kita cari dulu nilai B. Di situ dapat bahwa 5 dikali 198 untuk sigma XY dikurang 28 untuk sigma X dikali 32 untuk sigma Y per N itu 5, maaf ya, 5 dikali sigma X ini sigma X kuadrat, yaitu, maaf ini ada terjadi kesalahan ini. Seharusnya sigma X kuadrat ini, sigma X kuadrat sama dengan yang di rumus pertama, yang ini 5 dikali 174 dikurang 28 kuadrat. Maka hasilnya akan didapat 990 dikurang 896 per 870 kurang 784. Maka didapat untuk nilai B
sama dengan 94/86 sama dengan B, nilai B itu sendiri yaitu 1,093, sama seperti nilai B waktu kita menggunakan rumus yang pertama. Kemudian ketika kita menghitung A, nilai A yaitu rata-rata Y yaitu nilainya 6,4 dikurangi dengan B, ini rata-rata Y ini kita sudah hitung di awal ya, itu hasilnya 64, yaitu jumlah dari kolom Y jumlahnya 32 dibagi sebanyaknya data 5, hasilnya 6,4. 6,4 kurang 1,093, ini nilai B. Kemudian dikalikan dengan rata-rata X yaitu 28/5, hasilnya 5,6. Kemudian kita dapati angka bahwa 6,4 kurang 6,1208 yaitu sama dengan 0,279. Itu hasil dari atau nilai dari A menggunakan rumus yang kedua. Kalau kita sudah dapat nilai A dan nilai B, maka kita masukkan saja ke persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y itu 0,279 ditambah dengan 1,093X. Hasilnya Y sama dengan 0,279 tambah 1,093 dikali 8,5. 8,5 ini adalah target yang kita akan estimasi dengan 8,5 itu, yaitu pengalaman kerja 8,5 tahun. Y sama dengan 0,279 tambah 9,2905. Y sama dengan 9,569 dalam satuan ribuan. Jadinya Y ini sama dengan 9.569. Jadi estimasi untuk karyawan ke-6 ini, karyawan baru yang ke-6 ini dengan pengalaman kerja 8,5 tahun, yaitu 9.000, yaitu omsetnya adalah 9.569. Nah, langkah berikutnya dengan melihat rumus yang ada memiliki kesamaan yang sama nilai akhirnya, yaitu dengan pengalaman 8,5 tahun diestimasi mendapatkan omset sebesar 9.569. Agar dapat melihat presentasinya lebih baik, untuk menentukan nilai presentasi koefisien determinasinya yaitu, nah ini rumus untuk kita menghitung nilai presentasi koefisien determinasi. Nah, nilai presentasi koefisien determinasi ini adalah nilai yang didapatkan dari faktor atau variabel bebas itu, yang X itu, untuk atau terhadap variabel terikat atau variabel Y. Seberapa besar, berapa persen besarnya variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Itu yang dimaksud dengan koefisien determinasinya. Nah, rumusnya yang kita bisa gunakan yaitu ini R kuadrat ini, yaitu koefisien determinasinya. R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y dan dikuadratkan per N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N kali X, dikali N dikali X sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Jadi ketika kita masukkan dalam rumus, kita masukkan angka-angkanya, N ini 5, sigma XY itu 198, sigma X itu 28, sigma Y itu 32, kemudian kita kuadratkan nanti hasilnya per N ini 5, sigma X kuadrat itu 174, sigma X 28, kemudian kita kuadratkan, kita kalikan dengan N itu 5, sigma Y kuadrat itu 238, sigma Y itu
32, kemudian kita kuadratkan. Kemudian R kuadrat sama dengan hasilnya 990 kurang 896 dikuadratkan per 870 kurang 784 dikalikan dengan hasil dari 1190 kurang 1024, sehingga kita mendapatkan R kuadratnya sama dengan 8834 per 14.276, sehingga R kuadrat ini hasilnya adalah 0,6189. Jadi 0,6189 kalau disalin dalam bentuk persen yaitu 61%, 61,89%. Maka bisa diartikan dengan nilai determinasi koefisien atau R2-nya 0,6189, artinya sumbangan untuk pengaruh pengalaman kerja, maksudnya di sini pengaruh pengalaman kerja terhadap hasil kinerja pegawai yang berhubungan dengan naik turunnya omset. Nah, ini hasil kinerja pegawai ini diukur dengan naik turunnya omset penjualan perusahaan adalah 61%, 61,89%. Sisanya sebesar 38,11% berhubungan dengan faktor yang lainnya. Jadi faktor mungkin berhubungan dengan misalnya faktor umur atau faktor jenis kelamin. Nah, itu sebesar 38,11%. Dan ini 61,89% ini yaitu faktor determinasi koefisien dari faktor pengalaman kerja. Nah, untuk estimasi sampai di sini kita sudah membahas, kita sudah menggunakan ini metode estimasi dengan algoritma regresi linear. Kita sudah melihat seperti apa ini metode estimasi bisa bekerja untuk mendapatkan informasi dari data-data yang ada, data historis yang ada, kita gunakan dan kita terapkan ini metode estimasi dengan algoritma regresi linear, sehingga kita bisa memperkirakan dengan memperkirakan seperti contoh kasus yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu dengan pegawai 8,5 tahun pengalaman kerjanya, seberapa besar atau berapa besar omset yang bisa dihasilkan pegawai tersebut. Kita sudah dapat nilainya dan terbukti, atau kita bisa buktikan itu dengan angka-angka, dibuktikan dengan determinasi koefisien atau R2-nya dengan sebesar 0,6189, yang berarti bahwa itu 61,89% faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai bila diukur dengan naik turunnya omset penjualan, yaitu faktor pengalaman pekerjaan. Nah, untuk pembahasan metode estimasi pada materi kali ini, materi ketiga seri data mining, sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.